dari Matanya Joji bakalan jadi penting banget untuk bisa menculik entah itu dari Lancelot ataupun Beatrix dari teman-teman geng Kappa. Yes, ini adalah pertarungan top klasemen dari MDL Indonesia season yang ke-6. Jadi yang lagi nonton di kolom komentar tancapin jempolnya dan kasih hashtagnya apakah EVOSLOR atau GPX anti pecah. Dan ramein, tunjukin support kalian untuk kedua tim ini karena inilah dia. The Blue Derby. Oke, tapi kalau kita lihat dari langsung emblemnya udah beda banget dengan match 1 sampai 3 ya. Udah 2 emblem sawi yang dipilih oleh Ray dan juga Sutsujin untuk mendapatkan clear lebih besar, lebih banyak dan juga untuk mendapatkan rotasi lebih cepat otomatis. Iya, bahkan dari Andonya aja udah menggunakan ke arah Magic Worship ya di game kali ini. Dan juga dari segi marksman-nya, dari tadi kita kebanyakan ngeliatnya Weakness Finder. Sekarang lebih ke arah Weapon Mastery. Tapi EVOS Icon tengok dengan 3 orang yang memakai sprint, mereka mau mobilitas yang sangat tinggi juga. Bermain agresif pun bisa dengan mudah EVOS Icon lakukan. Mau set up, Dreams muncul, lalu di belakangnya bisa dengan mudah untuk melakukan respon ataupun follow up. Berhasil dia pakai sprint loh, tapi maju ke area depan Ando dalam masalah di area mid lane. Dreams bermain sangat galak dan sampai menyiksa Ando harus mundur ke area belakang. Iya, early game-nya udah kelihatan banget dari EVOS Icon sudah memiliki sedikit keunggulan ya dari Akai Sutsujin yang udah berhasil mengamankan Little Wanderer dengan retribution dia bersama juga pastinya Yves yang melawan Julian. Kita udah sempat bahas ini ya. Choji tadi sempat mention bahwa Julian bakal kesusahan melawan Yves. Dan ini yang terjadi, di mana Fredo harus terus-terusan berada di tengah untuk membantu seorang Ando. Kalau misalnya dari Dream sendiri, dia bisa lebih ke arah roaming aja. Karena Yves-nya bisa lebih self-sustain di arah tengah. Tinggal cicil aja terus ya. Kalau dari Yves-nya enak banget. Gak harus komit ke arah depan Ando. Mau nyentuh minion aja. Harus dengan trading damage. Dia harus memakan damage. Tapi dari tim GPX mereka gak tinggal diam. Mencoba untuk menyelamatkan Ando di area tengah. Dreams berhadapan dengan Fredo. Tapi kawanan dari EVOS dan juga GPX mereka memutuskan untuk mengamankan satu turtle. Yang tentu berarti dengan Falling Star Moon dalam masalah Sutsujin. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Masih bisa selamat. Ando pun cukup sekarang. Tapi Rinasmi menahan semua damage dari tim EVOS Icon. Mengeluarkan dengan Reload Manipulation. Mengzonia semua membernya. EVOS Icon akhirnya mendapatkan turtle yang pertama. Wow, setup dan juga adaptasi yang sangat baik dari EVOS Icon. Dengan agresi yang udah bagus dari GPX ya. Mereka bisa langsung zoning Sutsujin dengan damage mereka. Tapi EVOS Icon mereka masih bisa menggunakan resource mereka dengan sangat efisien untuk mendapatkan posisi yang baik untuk seorang Sutsujin mendapatkan retribution. Iya, ini yang benar-benar berat emang di arah mid lane-nya sih. Kalau misalkan kita lihat dari segi mekaniknya, seorang Yves, dia bisa mengeluarkan yang namanya Void Crystal ke arah minion. Damage-nya bakalan DPS dan menyicil pelan-pelan minion yang ada walaupun tanpa adanya keluar turret sama sekali. Cuman yang jadi distracting sebenarnya dari tadi adalah dari Matanya Joji, ini Dreams-nya. Dia nggak banyak untuk ngebantuin clear minion ataupun ngebanyakin babysit, tapi dia lebih banyak presence terornya. Dia ke depan sana, dia menunjukkan bahwa dirinya ada dan itu pun membuat dari pergerakan teman-teman geng Kapak terbatas. Dan tentunya dari segi emblemnya kita bisa melihat bahwa dengan ada 2 jungle, ini bisa dibilang 2 jungle yang berbeda. Yang satu itu dari segi attack speed dan juga dari segi ofensifnya. Yang satu itu lagi dari cooldown dan juga dari ofensifnya. Jadi perbedaannya itu cuma ada di attack speednya saja. Sementara kalau misalkan kita lihat dari emblem masing-masing marksman ya, Weapon Mastery diamankan ditambah lagi dengan movement speed tambahannya. Sementara dari Brans ini ngambil ke Avadis dan juga tambahan heal yang dia miliki. Ya. Banyak sekali pilihan yang udah diambil oleh keduanya. Dan sekarang tinggal gimana cara mereka memaksimalkannya. Bergerak terus menerus dari kedua tim mencari celah. Belum pecah dari segi First Blood. Masih bisa tarik ulur dengan manis memperhitungkan damage masing-masing pun bagus banget sih dari keduanya. Ini mungkin First Blood bisa dihasilkan ketika adanya turtle. Objektif selalu akan diperebutkan. Tapi kalau melihat dari Sutsujin dan juga Ray, tentu Demon Slayer enakan ke arah Sutsujin. Tapi The Way of Dragon, Dream sudah bertemu dengan Awat super-super yang ditinggalkan baik karena Awat gak sendirian di situ. Ray Phantom Execution masuk dan Awat men-secure First Blood. GPX berhasil mendapatkan Dreams. Bahkan di arah bawah pun kalau kita lihat Brans juga terpaksa untuk mundur dari seorang Ando yang berhasil mendapatkan enhance chain kepada dia. Dan sprintnya juga sudah digunakan. Dengan ini GPX memiliki posisi yang lebih baik untuk turtle kedua. Di mana EVOS Icon dengan Sutsujin dan Psychots yang sudah rotasi ke arah bawah. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan posisi lagi dan lagi. Tapi lihat di sini Circle Eagle ke arah belakangnya. Fredo terpaksa menggunakan flicker. Dreams pun maju menggunakan Jikundo dan knockout strike menuju ke arah 2 orang. Masih ada Fredo yang bisa kabur. Tapi lihat Way of the Dragon yang membawa mereka balik. Enhance
chain ke arah 4 orang, tapi Ando nggak bisa kemana-mana. Akan ditumbangkan oleh seorang Cloudkun, dan EVOS Icon lagi dan lagi berhasil untuk mendapatkan posisinya balik. Yes, pergerakan dari Fredo yang terlalu berbahaya rupanya dimaksimalkan oleh tim EVOS Icon dengan ada heavy spin, dimundurin, dipisahin, tapi gagal untuk nge-steal dari turtle yang ada. EVOS Icon masih bisa men-secure dan melindungi turtle yang ada. Permainan tarik ulur, maju mundur yang manis dari EVOS Icon menghasilkan 2 kali turtle untuk mereka. Wow, retribution-nya sih Bude. Kalau kita lihat dari tadi ya, setiap ada battle retribution, ini 100% dimenangkan oleh Sutsujin loh. Jadi dari tadi dia beneran on point banget, dan ini berarti dia tuh player baru ya. Player baru masuk ke dalam MDL, tapi udah kelihatan banget dia tuh calm banget loh. Sampai bahkan di engage sama musuhnya udah sekarat, dia masih bisa mendapatkan retribution yang tipis. Ya, Demon Slayer dan Akai. Ini Akai yang dipakai, dia bisa ngezoning ke semua juga. Tapi blasting duet di area bottom lane. Fredo seorang diri gagal untuk menyelamatkan dirinya. Awas Super Sebredi di sisi lain masih bisa selamat setup dari EVOS dengan adanya Dreams. Dan juga Brands combo maut yang ada di area bottom lane tak bisa untuk dihindari lagi. Satu The Way of Dragon di follow up dengan damage siapapun yang ada. Tentu itu bakal inisiasi yang mudah untuk ditangkap siapapun. Iya, dan di arah bawah pun udah ada gank. Real World Manipulation sudah digunakan untuk melakukan zoning terhadap Watt, dan Brands berhasil mendapatkan tarot pertama di dalam game ini. Tarot bawah akan pecah, dan begitu saja kita mungkin bisa melihat rotasi yang menarik dari EVOS Icon. Apakah Brands akan disuruh muter dan juga swap lane di arah atas, atau mungkin mereka berdua akan stay di sini? Tapi lihat Dreams, pembacaan yang sangat baik mendapatkan Wake Dragon, tapi Ando masih bisa melakukan dashnya untuk di-kick ke dalam tarotnya. Dreams, meanwhile udah damage yang dikeluarkan di sini masih belum cukup. Ray terpaksa untuk mundur karena udah ada backup dari seorang Sutsujin. Ups, mulai main galak dari keduanya di arah tengah terus menerus. Lagi dan lagi The Way of Dragon menjadi salah satu kuncian bagi EVOS Icon. Dan GPX mereka harus pandai membaca informasi, nggak boleh sampai miss. Ketika dari Dreams-nya hilang, GPX akan lebih hati-hati sih. Mereka gimana caranya harus menghindari setup dari Dreams. Dan rotasi dari GPX mereka nggak boleh sendirian. Ketika sendiri tentu akan menjadi bulan-bulanan yang enak, tapi di bottom lane ada yang sendirian. Dan rupanya Psychos tanpa adanya bantuan dan gak mengira bahwa ada 3 member dari GPX yang udah melakukan setup di area bottom lane, tersandwich sudah Psychos. Dan ini juga trading yang sangat bagus ya. Bagus banget. Itu trading yang bagus banget. Gak apa-apa, Psychosnya tumbang. Di belakang udah di backup sama Yves, dan menahan di arah bottom lane. Turretnya BSP tetap ada gitu loh. Kalau misalkan kita lihat dari geng Kapak, mereka udah kehilangan 1 turret. Dan bahkan dengan komposisi sekarang 3 turtle sudah hilang. Jadi dari segi ekonomi dan juga dari segi objektif, EVOS ini lagi megang banget. Apalagi dengan presence Terosnya Dream yang membuat geng Kapak tuh kayak mikir 2 kali untuk bisa melakukan offensive side-nya. Kalau misalkan mereka maju, bakal ada tendangan flicker yang terjadi dan 1 orang bakal tertangkap. Ya, dari segi EXP pun kita bisa ngeliat farmingan dari core milik EVOS Icon. Begitu enaknya levelnya, semua core mereka di atas dari tim GPX. Tapi belum berhenti di situ saja dari tim EVOS Icon. Mereka terus bergerak ke semua laningnya, dikasih pressure, dikasih presence. Dan nggak ngebiarin GPX untuk bergerak. Tuh, lagi dan lagi Dreams sudah muncul. Siapa yang berani buat deket-deket Dreams? Dan ini juga menarik banget swap lane-nya, tapi Sutsujin udah maju ke arah depannya, masih belum bisa mendapatkan heavy spin. Enhanced chain pun tidak kena kepada siapa-siapa, tapi Circle Eagle bakal langsung digunakan oleh Fredo untuk melakukan disengage. Meanwhile Sutsujin maju ke depan, masih memiliki heavy spin dan langsung di-time begitu saja untuk mendapatkan Ray. Tapi Ray dengan puncture dan juga Phantom Execution-nya masih bisa kabur dari situasi itu. Ya, agak sedikit sulit untuk menangkap di arah tengah-tengah yang nggak ada tembok, nggak ada apapun. Dan Ray dengan sigapnya, dengan cepatnya dia keluar dari area heavy spin yang dikeluarkan. Dan kalau misalkan kita lihat dari itemnya, memang dari Beatrix-nya udah memiliki Blade of Despair. Damage-nya udah besar banget, cuman harus diingat bahwa Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword sudah dimiliki oleh seorang Cloud. Jadi secara teori, walaupun Blade of Despair sudah ada, damage-nya Cloud ini lebih besar dibandingkan dengan Beatrix. Ya, tapi gerak terus-menerus dari tim EVOS Icon itu cuma kayak jadi distraction untuk GPX. Mereka selalu kehilangan momen untuk melakukan defense di arah turret mereka. Tier kedua tanpa adanya defense, tanpa adanya kontes apapun atau pertukaran apapun dari tim GPX. Kayak gratis aja untuk tim EVOS Icon. Bener sih, dari tadi itu EVOS Icon walaupun junglernya aja udah sekarat ya, mereka berhasil selalu untuk mendapatkan pressure-nya kembali. Itu selalu dengan setup-nya sebenarnya ya, dengan mereka memiliki wave control. Dari tadi kita lihat,
ini ada hal menarik kalau dari EVOS Icon. Lane swap, tapi kita lihat dulu di sini karena Dream sudah mencoba untuk membuka mapnya. Langsung ke belakang dan Wind Dragon bersama juga dengan Flicker akan digunakan untuk membawa Ando balik ke dalam timnya. Cloudkun yang mengamankan kill. Dan begitu saja, ini situasi 4 lawan 5 untuk GPX. Yes, di mana GPX mereka udah kehilangan Ando terlebih dahulu. 4 membernya berusaha untuk stay di arah mid turret. Nggak mau kasih gratis karena mereka kapok. Udah banyak banget turret yang harus hilang. Berusaha untuk mendapatkan purple-nya. Lalu ada Lord yang sudah hadir, menarik perhatian dari kedua tim. Tapi Ray bertemu dengan Psychos. Nyaris saja menjadi bulan-bulanan, tapi Psychos mencoba untuk kembali, berusaha untuk ditangkap. EVOS Icon sigap untuk melawan backup. Maju ke depan, Dreams memisahkan pemain dari GPX. Berusaha untuk mendapatkan setup yang perfect. Rinasmi menghilangkan DRL ini belakang. Brands Blessing Duet berhasil untuk dihindari. Awat super dalam bahaya. Awat pun hilang. Damage dealer terbesar berusaha untuk membuka dengan Reload Manipulation di area sampai sana. Zixujin setup yang perfect sekali di area yang sangat sempit. Membuat pemain EVOS Icon berhasil mendapatkan Lord yang mana GPX udah nggak bisa deket sama sekali. Udah dimundurin, udah di lock. Wow, Itu team fight-nya. Itu tim fight-nya teman-teman dari EVOS Icon ya. Shot call ini benar-benar bagus banget. Walaupun kita bisa melihat banyak sekali yang udah sekarat tadi. Semuanya masih bisa survive karena informasi yang masuk itu sangatlah padat dari EVOS Icon. Bahkan Brands-nya aja 1 hit lagi tumbang. Masih bisa pulang. Kalkulasinya loh dari Masih seorang bisa Brands pulang. ini. Iya, parah ya. Wah gila, itu dimana dia sampai dive ya ke arah belakang melawan Watt yang memiliki flicker tadi. Tapi dia tahu banget dengan Will Nature dia, dengan sprint, dia memiliki range, memiliki damage-nya, dan juga memiliki sustainability untuk mengambil damage yang dikeluarkan oleh GPX. Bahkan yang tadi Choji bilang, 1 darah. Itu kalkulasinya nggak main-main loh. 1 hit lagi terakhir tadi. Wow, masih sangat tajam tapi belum berhenti di situ selama menangkan war yang mini. Mereka masih menambahkan pundi-pundi gold dengan menculik Fredo Cute yang emang off position sedikit. Dipanis habis-habisan oleh EVOS Icon di saat Lord sudah dihabisi oleh tim GPX. Tapi turret pun tinggal tersisa tier kedua di arah tengah. Selainnya tersisa base saja. Iya, ini perbedaan dengan network di angka 5.000 ya, di bawah menit 12 ini bukanlah hal yang baik sama sekali untuk teman-teman dari geng Kapak. Bahkan bisa dibilang bahwa EVOS Icon udah menempatkan posisinya di posisi yang enak. Jungle udah diinvasi, teman-teman dari geng Kapak nggak bisa kemana-mana lagi selain berlindung di dalam base turret. Bahkan ingat, Ray menggunakan Lancelot yang dimana kita tahu late game-nya bakalan jadi fall off banget, apalagi ditambah dengan adanya beberapa item defensif yang memang bisa mendinai damage tersebut. Steel Leg Place dipegang sama seorang Pakito, ada Dreadnought Armor juga di tangan seorang Cho. Bahkan dari seorang Cloud-nya udah ngambil ke arah Wind of Nature. Jadi pokingan damage ataupun bisa dibilang puncture atau Phantom Execution yang dilakukan oleh Lancelot, semuanya secara teori masih bisa didinai oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan kalau kita lihat EVOS Icon, mereka juga mainnya dengan sangat disiplin ya. Mereka udah mendapatkan Lord pertama langsung ke sini dan membuka dengan konsilnya. Rinasmi bakal langsung ketangkap begitu saja dengan knockout strike-nya. Dan semuanya bakal langsung bertukar dengan heavy spin. Membawa Rinasmi ke bawah dan dia bakal langsung dipin begitu saja. Damage-nya pun cukup untuk mengamankan kill-nya. Cloudkun masih bisa melakukan slow dan utility terhadap member-member GPX. Tapi lagi dan lagi timing dan efisiensi dari EVOS Icon masih bisa berhasil untuk mendapatkan pick off. Iya, ini CC power dari teman-teman EVOS Icon sangat-sangat tinggi sih. Pertama itu dari knockout strike. Tadi kita lihat Rinasmi yang tadinya ada di deket batu dari Pertobak. Tiba-tiba dia ke belakang jauh banget. Dan itu bener-bener ngeganggu banget. Apa ya bisa dibilang kebebasan pergerakan dari teman-teman geng Kapak. Kalau misalkan ada yang ngikut, mereka bakal ngikut ketarik juga. Tapi kalau nggak diikutin, mereka harus mengikhlaskan temannya sendiri. Ya, mereka punya 3 lockdown. Ada Iya. Akai, ada Cho, ada dari Psychots juga ya. Jadi 3 player dari EVOS Icon bisa untuk ngelakuin setup. Dan sedangkan tim GPX, mereka benar-benar harus bisa pandai cerdik-cerdik untuk nge-trigger skill-skill yang dimiliki oleh EVOS Icon. Lihat Dreams-nya di sini ketangkep Bude. Oh, sendirian aja. 5 member dari GPX nggak mau ngelepasin Dreams. Dreams sudah hilang. Tapi dari tim EVOS Icon, mereka memaksimalkan itu untuk ngedapetin Lord yang ada. Dan ketika Lord muncul, Dreams sudah bisa join fight. Iya, playnya itu distraction ya. Kayak kita juga tadi sempat lihat di match 3 di mana DNS berhasil melakukan ini, tapi Brands lagi dan lagi damage-nya berhasil meltdown seorang tank. Fredo terpaksa untuk mundur dan dengan 1 blazing duet dia berhasil untuk memukul mundur 3 orang, Choji. Iya, ini menit 12 dan dengan pengorbanan dari Dreams ini adalah pengorbanan yang benar-benar baik sekali untuk teman-teman dari EVOS Icon. Mereka tahu komposisinya bahwa ada sesuatu yang harus direlakan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi.
Seperti Iya. sekarang gitu loh. Mereka tahu nggak apa-apa Dreams itu main aja. Karena emang dari tadi permainannya Dreams itu bukan untuk fokus bikin momentum. Tapi untuk bikin fokusnya GPX kemana-mana. Betul. Kepecah kebelah. Dipecah terus yang pada akhirnya Gengkapak juga bingung fokusnya harus kemana nih. Kalau nggak di Hurricane Dash, Heavy Spin atau kalau nggak ditendang. Oh itu tengok, lihat Dream sudah Oh, mencari kan? awas Super Supriyadi. Tapi nyatanya gagal untuk melakukan setup. Nggak ada The Way of Dragon, tapi Rinasmi juga ada depan untuk membersihkan clearing minion. Mencoba untuk dibuka semuanya, berusaha untuk bertahan. GPX base-nya diporak-porandakan oleh tim EVOS Icon. Berusaha untuk bertahan, tapi Ando tak bisa untuk menahan lebih lama lagi. Terus Raiden juga awas Super Supriyadi, tapi base sudah hancur di tangan EVOS Icon dengan